mendoktrin orang-orang yang bodoh, dibuat semakin bodoh sama orang ini. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, sebenarnya saya tidak ingin ya mereview video-video khurafat yang semacam ini, karena ya menurut saya tidak ada gunanya sama sekali. Akan tetapi ya, karena teman-teman kita sering menyampaikan kepada saya, coba Ustadz direview yang ini, video ini. Ya tadinya mah saya nggak ngerespon sama sekali. Tapi karena banyak yang meminta dan saya lihat videonya, ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ini sama sekali pembodohan umat, di mana orang-orang yang dipandang alim, yang disebut habib, menyampaikan hal-hal yang sama sekali tidak ada dasarnya, menyampaikan hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak mendidik, hanya mendoktrin saja. Sekali lagi, sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf, tidak ada niat sama sekali untuk menjatuhkan dan yang lainnya. Ini saya hanya berbagi informasi saja ya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Kita akan review bagaimana video yang pertama. Sebenarnya saya nggak tega sih ngelihatnya ini. Saya tidak tega mereviewnya. Tetapi saya tidak mau terjadi banyak korban dengan video-video seperti ini. Padahal memang sudah banyak sebenarnya mungkin yang mereview video-video semacam ini. Tapi faktanya masih banyak yang percaya dan masih banyak yang belum mendengarkan review-review dari saudara-saudara kita yang lain. Kita mulai saja ya. Saya tidak tahu Habib ini namanya siapa. Syekh Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya? La haula wala quwata illa billah. Mengeluarkan rantai emas dari langit, bayangin. Sudah kelihatan ya. Bagaimana kalau kita dulu ya nonton di Indosiar film Angling Dharma. Ini mah meren rantai. Tapi Angling Dharma mah dia mengangkat tangannya, lalu kemudian di tangannya langsung ada pedang, atau di tangannya langsung ada panah. Lalu kemudian dia tinggal gini doang, muncullah panah tersebut dengan anak panahnya. Ditembaklah, dipanahlah musuhnya tersebut. Apa bedanya sama yang ini? Astagfirullah. Tapi saya heran, sampai sekarang kok masih saja ya pengikut-pengikut orang seperti ini tuh banyak. Banyak pengikutnya orang-orang seperti ini. Saran saya mah jangan diikuti ya. Dongeng-dongeng yang seperti ini jangan dipercaya. Entong lah ulah dipercaya nu kieu. Coba kita dengar lagi ya yang lainnya. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi.
Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu, biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyat Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah ngucapin salam, assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul baitur rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Bagaimana ceritanya? Seseorang yang sudah meninggal 100 tahun. Syekh Saidnya kalau tidak salah ini kata orang ini. Sudah meninggal 100 tahun, lalu kemudian kuburnya terbelah menjadi dua. Astagfirullah, ini bukan cerita atau film Indosiar, bukan. Tolonglah ya, jangan menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Tidak ada orang yang hidup di muka bumi ini setelah dia dikuburkan selama 100 tahun, demi Allah tidak ada. Ini kan hanya cerita-cerita dongeng belaka. Yang inilah yang diantisipasi oleh guru-guru kita yang mengajarkan sunnah. Ini cerita-cerita khurafat yang semacam ini berbahaya. Kalau sudah dijadikan oleh orang-orang atau pengikutnya, ini ya dijadikan sebagai landasan. Bahkan mereka yakini syekhnya, gurunya, habibnya punya karomah demikian. Ini fatal, ini bahaya. Kenapa cerita-cerita ini disampaikan dengan bebas begitu saja ya di media sosial dan yang lain? Terus pamer-pamer keramat gitu. Astagfirullah. Pamer-pamer keramat. Ada orang alim pamer keramat. Ini bagaimana ceritanya pamer keramat? Buat apa dipamer-pamerkan keramatnya? Sekali lagi ya, ini bukan film Indosiar, bukan. Mau-maunya ya kita itu, ya saya juga termasuk dulunya ya, selalu percaya hal yang demikian. Apa kata ustadz saya? Percaya. Ada seorang syekh lah menggelar sejadah, lalu kemudian dia naik sejadah tersebut, terbang pulang ke rumah. Bayangin. Percaya saja dulu, karena dulu kan sering nonton film di Jin dan Jun. Yang gitu kan ya, yang dia naik sajadah, kita diceritakan hal semacam itu. Tapi Jin aktor Jun ini diganti dengan syekh tersebut. Tapi faktanya dulu kami percaya-percaya saja. Ini sama sekali tidak mendidik ya. Mohon maaf, ini sama sekali tidak mendidik. Ini sama sekali bertentangan dengan apa yang ada di Al-Quran. Coba orang ini kalau baca Al-Quran. Coba kalau benar-benar membaca Al-Quran. Bagaimana di sana dijelaskan bahwa orang-orang yang meninggal ini mereka ingin balik ke dunia walaupun sebentar saja, sebentar. Tapi apa faktanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan permohonan mereka walaupun hanya sesaat. Mereka katakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Mereka mau bersedekah walaupun sebentar. Bagaimana asbabun nuzul, seorang sahabat yang bapaknya meninggal dunia, lalu kemudian ditampakkan oleh Allah surga yang sedemikian indahnya. Apa kata seorang sahabat ini? Dia minta kepada Allah. Allah menyuruh dia untuk meminta. Lalu kemudian seorang sahabat ini meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Untuk apa coba? Dia ingin kembali ke dunia, berperang lagi.
tubuhnya mau disayat-sayat lagi. Tetapi apakah diizinkan oleh Allah? Tidak, tidak. Enggak bisa kata Allah. Kalau begitu ya Allah, tolong kabarkan aku. Nikmat-nikmat yang aku terima ini ya Allah, tolong kabarkan ke anak-anakku kata. Lalu turunlah ayat yang menjelaskan tentang orang yang syahid ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah dan seterusnya. Coba. Tidak bisa ya orang yang sudah di alam barzah masa kembali ke alam dunia hanya semata-mata untuk bersalaman dengan orang ini. Astagfirullah. Ini cerita dongeng ya. Saya berani katakan ini dongeng. Dongeng belaka, mohon maaf ya, ini memang pendapat saya. Ini sama sekali apa namanya ya, mendoktrin orang-orang yang bodoh dibuat semakin bodoh sama orang ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kata-kata saya tidak berkenan di hati saudaraku sekalian. Sama sekali tidak ada niat saya untuk menjatuhkan siapapun, tidak. Kita hanya berbagi saja. Karena doktrin-doktrin seperti ini saya sudah alami. Ya, saya sudah alami beberapa belas tahun yang lalu lah. Dari kecil ya, dari kecil disodori cerita-cerita semacam ini. Apa istimewanya pembantu ini dibandingkan dengan para sahabat, dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat terjadi banyak fitnah, tetapi mereka tidak pernah melihat Rasulullah bangkit dari kubur. Kubur beliau terbelah menjadi dua, kemudian bangun dengan jasadnya, menyampaikan kepada para sahabat begitu. Harusnya kalian begini, begini, begini. Begitu maksudnya. La wallah, sama sekali tidak benar demikian. Ini orang seakan-akan mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan para sahabat. Islam, ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu tidak demikian sebagaimana yang diceritakan oleh orang ini. Jauh itu mah. Ya. Kita dengarkan lagi. Al-Habib Syekh Umar Muhdar ini di Hadramut, beliau itu di kuburannya ini sebelum belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Bib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Masya Allah, ini cerita sangat-sangat berlebihan. Gara-gara Habib ini ya, dia bersumpah, sebelum dicabut sumpahnya itu maka burung-burung pada mati. Pokoknya siapapun yang lewat, apapun yang lewat itu ya, di atas kuburannya itu pasti mati. Ini Masya Allah, seakan-akan dia yang memegang nyawa burung, bayangi. Dia yang memegang nyawa orang, bayangi. Sifatnya sudah disamakan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bahaya khurafat-khurafat seperti ini. Ini sangat berlebihan ya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya tidak menjelaskan kepada masyarakat cerita-cerita yang seperti ini. Masyarakat yang yang cinta buta sama mereka, sudahlah bodoh dalam tanda kutip ya, dibuat semakin bodoh. Kenapa tidak ajarkan saja hadis begitu? Kenapa tidak diajarkan tauhid yang benar? Kenapa tidak jaga-jaga diajarkan kitab-kitab fikih daripada 4 mazhab tersebut? Itu baru orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita dengarkan lagi ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Mohon maaf. Supaya tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Jadi kita harus sampaikan. Alhamdulillah dengan adanya media, sekarang menjadi terbuka semuanya. Kita bersyukur ya. Syekh Umar Mukhtar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri, di kamar sendiri, udah ibadah. Wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Pahamin deh? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh, kholwat, menyendiri. La haula wala quwata illa billah. Mereka ini para wali, kalau mereka zikir, tembok ikut zikir, kedengeran suaranya berzikir. Ini menyamakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat. Ketika beliau ya ditantang bergulat oleh seseorang pada saat itu, kalau misalkan beliau menang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang, maka orang ini siap masuk Islam. Faktanya alhamdulillah Rasulullah menang. 3 kali berturut-turut Rasulullah menang. Dia tidak mau. Orang yang menantang Rasulullah ini tidak mau masuk Islam kecuali dia ingin mendengar bagaimana pepohonan tersebut berbicara. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan pohon tersebut untuk berbicara. Bertasbih pohon tersebut. Ini mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada manusia setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memerintahkan pohon untuk berbicara. Tidak ada. Ini mah masya Allah tembok. Allahu Akbar. Tembok. Kedengaran suaranya berzikir. Ini bagaimana ceritanya? Ini mah dongeng yang sangat luar biasa dustanya. Dongeng ini mah dongeng. Kalau kayak ini saja ya, film-film Indosiar begitu. Yang naga terbang ya, tangannya mengeluarkan cahaya. Saya juga senang dulu film-film yang seperti ini. Disamakan. Allahu Akbar. Tidak ada karomah yang menyamai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara. Masya Allah, luar biasa ini cerita dustanya ya. Keluar suara, bagaimana ceritanya karpet keluar suara, kayu keluar suara. Tapi kenapa ya kok masih banyak orang yang percaya dengan hal-hal ini? Itu karena mereka cinta buta. Cinta buta. Ini bahayanya cinta buta, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang orang itu katakan, pasti dia akan meyakini itu adalah kebenaran. Walaupun dia katakan nih, tembok ini berwarna hitam, pasti orang yang cinta buta akan meyakini bahwa tembok ini adalah berwarna hitam. Padahal kan bukan berwarna hitam. Coba, mari kita introspeksi diri. Para jamaah, kita introspeksi diri. Cobalah baca-baca literasi-literasi yang banyak, supaya kita akan ketawa sendiri nanti bagaimana kalau melihat orang-orang seperti ini berbicara di depan umum, kita akan ketawa. Ketawa dari sini termasuk saya. Ketika melihat video ini, Masya Allah alangkah bodohnya saya dulu. Percaya hal-hal yang demikian. Percaya hal yang demikian. Ya Alhamdulillah. Sekarang sama sekali sedikit pun saya tidak percaya dengan cerita-cerita yang demikian. Islam itu Bapak Ibu terbuka. Islam itu terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Islam. Kalau misalkan ada yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti Rasulullah adalah pengkhianat risalah. Bayangkan,
Apakah kita berani mengatakan Rasulullah SAW sebagai pengkhianat risalah? Apakah Anda yakin? Apakah Anda berani mengatakan Rasulullah belum menyampaikan ini, Rasulullah belum menyampaikan itu? Apakah Anda berani? Padahal Rasulullah sudah jelas mengatakan, saya sudah sampaikan semuanya. Sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga, saya sudah jelaskan semuanya. Malamnya itu seperti siang. Tidak ada sesuatu pun yang menjauhkan orang-orang dari neraka kecuali saya sudah jelaskan semuanya. Ini bagaimana ini ceritanya? Berarti Rasulullah menyembunyikan dong semuanya. Orang yang dijelaskan oleh orang ini itu Rasulullah sembunyikan begitu. Ini merendahkan syariat Islam, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar khalwat saya ya, saya pengen khalwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdar lagi khalwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini. Kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar khalwat. Nah, orang-orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngelihat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, "Mut, mati kamu." Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdar, waduh, anak saya meninggal ini. Allahu Akbar. Ini astagfirullah. Kok dia menyamakan diri seperti Tuhan ya? Kun fayakun kata Allah, jadi ini mah langsung mut gitu. Allahu Akbar. Mati, langsung anak itu mati kebakar. Ini siapa dia? Kok kenapa Anda? Ini sebagian kita kenapa kita percaya hal-hal yang demikian? Ini kok kayak Allah, ini mah kalau seperti ini menyamai sifat-sifat Allah dengan sifat Dia. Sifat yang diceritakan oleh orang ini. Bayangin. Allahu Akbar. Ini cerita dusta ini. Cerita dusta. Banyak kok orang-orang yang banyak kok Habib-Habib yang benar ya. Banyak Habib-Habib yang benar. Ini mah Habibnya tidak benar orang seperti ini. Bisa jadi orang yang diceritakan ini benar-benar orang soleh. Tapi dianya orang ini yang dia berdusta. Berdusta menceritakan hal-hal yang berlebihan. Padahal orang yang diceritakan ini tidak pernah melakukan hal demikian. Nih, cerita ini jangan sampai turun-temurun Bapak Ibu. Jangan sampai kita cut dari sekarang. Kalau misalkan masih banyak yang belum mendengarkan video ini, buat lagi video yang banyak tentang cerita-cerita seperti ini. Tapi dengan cara yang baik. Ya, sudahlah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini videonya masih cukup panjang ya. Cuman saya tidak tahan mendengarkannya. Kalau dulu Masya Allah saya senang sekali ngedengerin dongeng-dongeng seperti ini. Namun sekarang saya jadi geli, Masya Allah, geli sekali saya ngedengerinnya orang bercerita seperti ini. Ya, nah sampai di sini dulu saja. Kita akan review lagi video-video hurufat-hurufat yang lainnya supaya masyarakat tercerdaskan, ya, bukan semakin dibuat semakin bodoh. Sekali lagi saya mereview video ini bukan tujuan untuk menjatuhkan atau hal-hal negatif lainnya, bukan. Saya ingin komparasi, dan lalu kemudian silahkan dinilai oleh Bapak Ibu sendiri. Siapa kira-kiranya yang logik, siapa sekiranya yang menghayal, siapa sekiranya yang menceritakan dongeng. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.